terlihat bersih dan wangi. Yang kedua, terhindar dari penyakit. Yang ketiga, merasa lebih sehat dan segar. Yang keempat, lebih tenang dan nyaman dalam melakukan aktivitas. Dan yang kelima, anak akan lebih percaya diri. Hai Mom and Kids, kembali lagi dengan saya Tiara, okupasi terapis Flying Center Ponorogo. Nah, kali ini saya akan membahas materi personal hygiene pada aktivitas mandi menurut okupasi terapis. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa komen, share, dan subscribe ya Mams. Mengapa mandi itu penting? Mandi merupakan bagian perawatan diri yang berfungsi untuk mengembangkan kemandirian pada anak. Pada okupasi terapi, perawatan diri ini termasuk pada bagian activity of daily living atau sering disebut dengan aktivitas sehari-hari. Sebelum lanjut ke tahapan mandi, yuk simak dulu manfaat dari aktivitas mandi. Manfaat dari aktivitas mandi. Yang pertama, terlihat bersih dan wangi. Yang kedua, terhindar dari penyakit. Yang ketiga, merasa lebih sehat dan segar. Yang keempat, lebih tenang dan nyaman dalam melakukan aktivitas. Dan yang kelima, anak akan lebih percaya diri. Selanjutnya, tahapan mandi. Pertama, lepas pakaian, lalu cuci tangan, cuci kaki, dan basuh seluruh badan dengan air. Yang ketiga, mencuci rambut dengan sampo. Keempat, menggosok seluruh tubuh menggunakan sabun mandi. Kelima, kumur-kumur dan gosok gigi. Lalu, bagaimana jika anak tidak mandi? Yang pertama, bau badan tidak sedap. Yang kedua, rambut berminyak. Yang ketiga, mudah terserang penyakit. Yang keempat, anak menjadi kurang semangat dalam melakukan aktivitas. Dan yang kelima, menurunnya rasa kepercayaan diri pada anak. Apa sih peran okupasi terapi pada aktivitas mandi? Dalam aktivitas mandi, mengharuskan anak dapat menggunakan berbagai keterampilan pada saat bersamaan. Yang pertama, gerakan motorik oral atau mulut, di mana anak harus bisa menggerakkan lidah dan rahangnya untuk menyikat gigi dengan benar. Yang kedua, gerakan aktif pada tangan, di mana anak dapat menggerakkan otot-ototnya dengan baik untuk membersihkan rambut dan seluruh tubuhnya. Yang ketiga, mobilitas bersama. Anak mampu menggerakkan seluruh persendiannya untuk menyelesaikan berbagai aktivitas mandi. Yang keempat, motor planning dalam melakukan aktivitas mandi. Yang kelima, kontrol lengan dan tangan, di mana anak dapat menggunakan kedua tangannya secara bersamaan, misalnya menuangkan sabun dan sampo ke telapak tangan. Yang keenam, jangkau dan pegang, di mana anak dapat meraih dan mengambil barang yang diperlukan untuk melakukan aktivitas mandi. Contoh, anak dapat mengambil air dengan gayung lalu menyiramkannya ke seluruh tubuh. Yang ketujuh, persepsi visual, di mana anak dapat melihat barang atau benda di sekitarnya untuk digunakan mandi. Misalnya, tidak menggunakan sampo untuk membersihkan tubuhnya. Yang kedelapan, perkembangan sensorik, di mana anak harus mampu merespon sensasi, tekstur, dan bau yang berbeda, misal aroma sabun dan rasa pada pasta gigi. Yang kesembilan, kesadaran tubuh. Anak harus menyadari kedua sisi tubuhnya. Ini penting untuk membersihkan bagian belakang tubuh tanpa melihat apa yang dia lakukan. Dan yang terakhir, proprioseptif atau tekanan pada sendi dan otot, di mana anak harus memiliki kemampuan untuk menilai kekuatan yang berbeda untuk menggunakan benda yang berbeda. Contoh, menggosokkan sabun pada bagian tubuhnya.
Selanjutnya, strategi apa yang digunakan untuk membantu aktivitas mandi pada anak? Yang pertama, forward chaining, yaitu metode yang digunakan untuk anak yang mengalami kesulitan dalam menggeneralisasi aktivitas. Yang kedua, backward chaining, di mana anak melakukan aktivitas pada urutan yang terakhir. Yang ketiga, dukungan visual, di mana cara ini mengajari anak dengan bantuan media gambar. Baik backward chaining, forward chaining, maupun dukungan visual itu sama saja metodenya. Yang penting, orang tua tetap mendampingi dan membantu anak dalam menerapkan apa yang dia pelajari ke dalam rutinitas hariannya. Nah, ini tadi penjelasan mengenai personal hygiene pada aktivitas mandi menurut okupasi terapi. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa komen di bawah ya, Mams. Sekian dan sampai jumpa.